Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini karena sudah lama tidak mengkaji, maka tema di malam hari ini kita ambil tema yang umum saja. Kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang iblis sangat senang apabila di antara kita anak Adam mengamalkannya. Apa amalan itu? Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil sebagai dasar pembahasan ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma'i thumma yab'atsu sarayahu fa adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqul ma sana'ta syai'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Dari singgasana itulah dia mengutus seluruh anak buahnya untuk menggoda anak Adam yang ada di daratan. Maka yang paling rendah dari pasukan iblis itu justru paling besar fitnahnya. Maka salah seorang dari pasukan iblis apabila selesai melaksanakan tugasnya dia mengatakan fa'altu kadza wa kadza. Aku sudah menggoda anak Adam dengan godaan ini dan itu. Maka iblis mengatakan ma sana'ta syai'an. Engkau belum berbuat apa-apa. Kemudian salah seorang di antara mereka dari anak buah iblis datang lagi dan mengatakan ma taraktuhu, aku sudah menggoda anak Adam dan aku tidak meninggalkan anak Adam itu sehingga aku mampu memisahkan dia dengan istrinya, artinya berhasil menceraikan. Maka tiba-tiba iblis sangat senang, dia pun bangkit kemudian memeluk anak buahnya dan mengatakan ni'ma anta, sebaik-baik anak buah adalah dirimu. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Dalam riwayat, iblis ketika berdiri itu dia mengambil piala, kemudian diletakkan di atas kepala anak buahnya yang berhasil menjadikan satu keluarga bercerai-berai. Saking senang.
Baik, kita akan syarah sedikit hadis ini. Di sini Nabi SAW mengatakan, Inna iblis yadha'u arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Iblis ini diambil dari kata-kata ablas, artinya makhluk yang berputus asa. Kenapa dia makhluk yang berputus asa? Karena ketika dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh lagi menginjakkan kakinya di sorga karena sebuah perintah yang dibangkangnya. Ketika Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Alasan iblis tidak sujud tentu karena aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan, sombong, dan dia termasuk makhluk Allah yang kufur. Dari sini Allah murka, kemudian melaknat iblis dan mengatakan fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau dari sorga, engkau makhluk yang terlaknat. Maka dari situ kemudian iblis merasa putus asa karena sudah tidak mendapatkan fasilitas di sorga. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mengusir iblis. Nah, dari sini kemudian iblis meminta tangguhan usia dan mengatakan fa'angzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kau bangkitkan manusia, artinya sampai kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala pun kemudian memberikan tangguhan. Sejak Allah memberikan tangguhan inilah, karena dia putus asa, makanya semakin jahat, dan dia berjanji untuk menggoda anak Adam. Bahkan dia mengatakan fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan semua tu anak-anak Adam kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dari sini kita tahu bahwa iblis ini diambil kata ablas, artinya makhluk yang berputus asa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna iblisa yad'u arsyahu alal ma. Dia letakkan singgasananya di atas lautan. Dalam sebuah hadis yang sahih juga dikeluarkan Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah ibn Umar ini menceritakan tentang pengalaman ayahandanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika itu menemani Nabi SAW untuk mengintip seorang anak Yahudi yang sifatnya seperti Dajjal, namanya Ibnu Sayyad atau disebut dengan Saf namanya. Anak kecil ini sifat-sifatnya mirip dengan Dajjal yang disabdakan Nabi. Sehingga karena Rasul kan sering bincang-bincang soal Dajjal, saking seringnya sehingga sahabat ketakutan, jangan-jangan Dajjal itu ada di kota Madinah. Sehingga ketika kemudian di antara sahabat itu ada yang melihat, kok anak kecil kok mirip kok fisiknya dengan Dajjal, akhirnya disampaikan kepada Nabi. Maka Nabi SAW ingin mengetahui apakah betul Ibnu Sayyad atau si Saf itu Dajjal atau bukan Dajjal. Makanya kemudian dia mengajak Abu Bakar, Umar dan beberapa para sahabat untuk mengintai, betul tak Ibnu Sayyad itu Dajjal. Akhirnya ketika Nabi SAW kemudian mengintip dari satu pohon ke pohon berikutnya, nampaklah Ibnu Sayyad. Maka kemudian oleh Rasul didekati Ibnu Sayyad dan diajak berbincang-bincang. Anak kecil, anak Yahudi, memang sifatnya seperti Dajjal. Makanya para sahabat bersumpah bahwa dia Dajjal. Yang bersumpah itu bukan sahabat biasa. Umar bin Khattab bersumpah, Abu Sa'id Al-Khudri bersumpah, kemudian Ibnu Umar juga ikut bersumpah bahwa dia Dajjal. Dan Rasul tidak mengingkari sumpahnya, walaupun pendapat yang betul dia bukan Dajjal. Tapi saking yakinnya para sahabat sehingga di antara mereka yang bersumpah itu bahwa dia Dajjal.
Akhirnya Nabi SAW ngajak dialog. Lah salah satu dialognya adalah Nabi SAW mengatakan, ya ibn Sayyad, inni khaba'tu laka khab'an. Aku menyembunyikan beberapa kalimat di dadaku. Coba tebak, katanya. Bisa nggak kau tebak? Rupanya Ibnu Sayyad ini bisa menebak pula, walaupun tidak lengkap. Dia mengatakan duh. Dia ingin mengatakan dukhon tapi tidak bisa. Tapi kan sudah benar awalnya. Karena ketika itu turun kepada Nabi SAW suratul Dukhan. Kan sudah benar tuh Dukhan. Tinggal sedikit lagi Dukhan gitu kan. Tapi ya duh saja. Apa kata Rasulullah? Ikhsa falan ta'du wa qadrak. Celaka kau menyingkir. Engkau tidak mungkin mampu melewati batas takdirmu. Kemudian Ibnu Sayyad ini atau si Saf ini mengatakan sebuah perkara di hadapan Nabi SAW soal istana iblis. Di mana kata Ibnu Sayyad, wa kana arshuha 'alal ma. Istana iblis itu ada di atas lautan katanya. Persis seperti sabda ini. Dari sini kata para ulama, dari hadis Muslim yang kita baca dengan kisah Ibnu Sayyad, berarti ada kemiripan, memang istana iblis itu ada di lautan. Cuman di mananya kita tidak tahu. Walaupun ada yang berusaha menyingkap seperti Syekh Muhammad Isa Daud dalam kitabnya tentang dialog jin muslim ketika dia meruqyah. Kemudian jin yang ngomong, diajak dialog tuh sama Isa Daud tuh. Lah dialognya dijadikan buku tuh sama ulama Mesir namanya Muhammad Isa Daud tuh. Dalam buku itu Muhammad Isa Daud pendapat bahwa istana iblis itu ada di segitiga Bermuda. Yang masyhur kan gitu ya, di bumi Atlantik sana yang memang banyak sekali kejadian dan peristiwa kapal lewat tenggelam di situ kan. Kemudian pesawat terbang juga jatuh, macam-macam cerita segitiga Bermuda, sampai ada orang-orang mengistilahkan dengan segitiga setan atau segitiga iblis karena banyaknya peristiwa dan kejadian yang menakutkan di segitiga Bermuda itu. Cuman masalahnya Isa Daud ini yang kita mungkin kurang setuju adalah pendapat tentang Dajjal keluar dari situ. Ini yang kurang setuju. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW tidak menyatakan Dajjal keluar dari segitiga Bermuda, tapi Dajjal itu keluar dari Khurasan. Di mana Khurasan? Iran. Sekarang Iran itu Khurasan, tempatnya orang-orang Syiah, dan akan terbunuh di tempat orang-orang Yahudi di Israel, namanya Babilud. Jadi munculnya di negara yang mayoritas orang Syiah, Iran, atau disebut dengan Khurasan, dan matinya di negara yang mayoritas orang-orang Yahudi, Babilud. Jadi kesannya Syiah dengan Yahudi ini kan ada hubungan gitu kalau dari kemunculan Dajjal dan terbunuhnya Dajjal itu. Intinya bahwa ini yang kita tidak pendapat Isa Daud bahwa Dajjal akan keluar dari situ. Karena hadis-hadis soal kemunculan Dajjal itu sesuatu yang masyhur, tidak perlu dibincangkan. Kenapa? Dia yakin betul dengan jin yang diajak dialog dengan dia. Padahal dasar jin itu adalah pendusta. Kita benarkan kalau sesuai dengan hadis. Seperti umpamanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika berjumpa dengan pencuri Abu Hurairah kan malam itu disuruh untuk menjaga pembendaharaan zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba ada orang mencuri, rupanya ditangkap sama Abu Hurairah. Tiba-tiba mengajarkan ayat kursi. Kalau engkau tidak ingin diganggu setan mulai dari tidur sampai bangun, baca ayat kursi. Rupanya setelah diceritakan kepada Rasul, apa kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah? Kamu tahu nggak siapa yang kau tangkap semalam itu? Kok Rasul tahu gitu ya? Ya wahyu lah. Kata Abu Hurairah nggak tahu. Kata Rasul, itu adalah setan, jin yang kau tangkap. Shadaqaka wa huwa kadzub. Untuk masalah ini benar. Maksudnya mengajarkan ayat kursi itu benar. Tapi dasarnya si jin itu adalah pendusta kata Rasul. Tapi khusus masalah ini benar kata Rasul. Artinya tidak bisa kita langsung percaya begitu saja kan ucapan jin itu, kecuali kalau memang tidak menyelisihi dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah baru kita yakin.
Tapi kalau menyelisih dari Al-Quran, ya kita tolak lah. Ya. Taib. Dari sini kita tahu bahwa istana iblis itu ada di tengah lautan. Lautan mana? Wallahu a'lam. Makanya kalau antum berlayar pulang kampung menggunakan kapal itu banyak-banyak istiadah. Ya, banyak, atau antum mungkin berprofesi nelayan cari ikan, banyak-banyak istiadah di situ. Karena kita tidak tahu istana iblis itu lautan mana. Jangan-jangan lautan Kepri pula. Itu kita nggak tahu kan gitu ya. Intinya bahwa Rasul hanya mengatakan istananya di atas lautan. Lautan mananya? Wallahu a'lam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tsumma yab'atsu saraya." Lah dari istana di tengah lautan itulah iblis mengutus para tentaranya. Setiap hari diutus. Maka Rasul mengatakan, "Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah." Yang paling rendah pangkatnya, bahasa kita kan dalam ketentaraan itu kan ada jenderal, ya kan, di bawahnya mungkin yang terakhir palang pintu apalah gitu ya kan. Intinya bahwa kan dalam kemiliteran itu juga ada pangkat tinggi, ada patron. Nah, dalam dunia jin juga sama seperti itu. Paling tinggi Ifrit, di bawahnya iblis itu kan. Kemudian di bawah Ifrit itu Marodah namanya. Kemudian di bawah Marodah apalagi Ghul atau jin atau apa gitu kan. Lah yang paling rendah dari pasukan iblis itu justru yang paling besar fitnahnya. Sehingga ketika mereka diutus ke sana kemari, ada yang berhasil menggoda yang tadinya rajin sholat malah sholat, atau mengulur-ulur waktu jadi akhirnya mengakhir-akhirkan waktu. Ada yang tadinya rajin sedekah dibuatlah dia bakhil, sebagaimana Allah mengatakan, ya idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jangan infak nanti kau fakir kan itu ya, dikasih was-was jangan infak. Atau yang tadinya mau haji nggak jadi haji, mau umroh mau nggak jadi umroh, mau baca Quran tak jadi baca Quran, mau datang ke pengajian tak jadi, pokoknya macam-macam mereka itu menggoda kita ya. Tapi anehnya anak-anak buah iblis ini yang menjadikan orang sholat jadi tidak sholat, orang yang suka zakat jadi tidak zakat, orang yang suka baca Quran jadi baca Quran. Iblis ini biasa saja peranginya, maksudnya itu nggak terlalu bangga. Makanya ketika ada salah satu anak buahnya datang dan mengatakan, fa'altu kada wa kada, wahai Tuhan, wahai iblis, aku sudah melakukan ini dan itu, aku sudah membuat orang itu tak sholat, membuat orang itu tak zakat, tak sedekah, tak baca Quran. Apa kata iblis? Ma sana'ta syai'an, engkau belum berbuat apa-apa. Jadi justru nggak aneh gitu, itu udah biasa, itu bahasanya gitu. Ngapain kau goda supaya dia nggak sholat? Memang dari dulu dia nggak sholat, ngapain, biarkan saja. Ya, jadi kadang-kadang iblis itu nggak takjub, tetapi ketika ada salah seorang di antara mereka mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Wahai Tuhan, aku tidak pernah meninggalkan orang yang kugoda itu sampai betul-betul aku berhasil memisahkan dia dengan istrinya, sampai dia bercerai, betul-betul bercerai. Ketika itu yang didengar iblis, entah kenapa iblis langsung bangkit, diambil piala, diletakkan di kepalanya dan mengatakan, ni'ma anta, sebaik-baik pasukanku adalah engkau, sebaik-baik pasukanku engkau. Dipeluknya lah itu anak buah satu. Lihat bagaimana dari sini bahwa hal yang sangat membahagiakan bagi iblis itu kalau berhasil mencerai-beraikan keluarga. Inilah amalan yang sangat membahagiakan iblis. Yang lain banyak, nanti kita akan sebutkan. Ini yang tertulis secara nas khusus, maksudnya kan ada nas umum, ada nas khusus. Tapi ini nas khusus namanya. Hadis yang menunjukkan secara khusus iblis sangat bahagia, sangat bahagia sekali apabila ada anak buahnya itu bisa mencerai-beraikan sebuah keluarga. Alasannya kenapa? Kenapa iblis sangat bahagia? Ya. Karena ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa iblis itu sangat bahagia. Yang pertama, karena kalau dalam keluarga suami istri ini bercerai, ini madaratnya bukan hanya ke individu,
tapi bisa kepada keluarga dan masyarakat. Kalau orang tidak sholat, yang tadinya sholat kan cuman satu orang itu aja yang masalah, tidak mempengaruhi yang lainnya. Antum biasa baca Quran, tiba-tiba digoda anak buahnya iblis jangan baca Quran, kemudian meninggalkan Quran, kan antum aja yang rugi, yang lain kan tak rugi ya. Tetapi kalau sudah urusan perceraian, ini madaratnya meluas kemana-mana. Ya suami istri ya madarat yang sudah bercerai, kemudian keluarga istri juga kena dampaknya, keluarga suami juga kena dampaknya, dan meluas kemana-mana, terutama kepada anak-anak. Ini yang pertama, karena madaratnya luas sekali. Yang kedua, karena biasanya seorang suami kalau menceraikan istri itu, dia tidak terpikir taubat. Tidak terpikir taubat. Dikiranya kan bercerai dalam Islam itu kan boleh, paling tinggi kan makruh kan begitu ya. Sehingga nggak kepikir kalau itu perbuatan dosa. Ya. Padahal kalau kita lihat bahwa seorang suami ketika mencerai istri kan lihat hukum awalnya, apa yang mendasari kau mencerai istrimu. Kalau umpamanya alasannya memang istrinya nusus, kurang ajar, tidak mau sholat, tidak mau beribadah, ya wajar diceraikan. Bahkan terkadang bisa wajib. Ya. Tapi kalau umpamanya tidak ada angin barat, tidak ada angin timur, tahu-tahu menceraikan saja, ini kan tidak benar. Apalagi kalau umpamanya menceraikannya karena ada orang ketiga, keempat, dan begitu seterusnya. Tidak ada alasan untuk diceraikan. Jadi nggak kepikir untuk bertaubat itu. Dan gak kepikir kalau itu dosa. Itu masalahnya ya. Kemudian yang nomor 3, sebagaimana hadis ini, setan sangat senang. Setan sangat senang sekali ketika kemudian melihat anak buahnya itu melakukan dan berhasil menceraikan suami istri. Kenapa demikian? Saking senangnya disebutkan oleh para ulama, karena fayakununa bidzalika awanan li iblis fi ighwa'in nas. Karena kalau seandainya suami istri ini bercerai, tentu mereka tidak hanya sebatas cerai saja. Pasti dampak setelah cerai ini pasti saling membenci kan? Saling membenci, saling melaknat, saling mencaci, saling merendahkan. Lah itu kan iblis makin senang tuh. Memang itu yang diinginkan kan gitu. Saling gibah, padahal sudah bukan suami istri. Istrinya gibah dengan kawannya soal mantannya, kemudian suaminya gibah dengan kawannya sama juga kepada mantannya. Jadi berawal dari perceraian lahir dosa-dosa lain jadinya ya, mencaci, memaki, melaknat, menggibah, ini yang diinginkan. Satu dosa melahirkan banyak dosa. Itulah yang membuat senang. Kemudian yang keempat, di sini husulut tabaghud wa tasakhun baina zaujain. Akhirnya muncullah dendam, dan terkadang dendam ini bukan padam sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak. Bahkan ditularkan kepada anak-anaknya. Dendamnya itu ditularkan kepada anak-anaknya. Kalau ada suami istri bercerai, kadang anaknya entah ikut bapaknya, tidak boleh, nanti mantan istrinya jenguk, atau sebaliknya. Kan banyak tuh kasus-kasus sampai ke pengadilan akhirnya kan. Karena dendamnya, entah urusan apa kita tidak tahu. Tapi banyak orang yang kemudian tertanam dendam, kebencian yang luar biasa, sampai dilarang anaknya mau dijenguk sama bapaknya, tak boleh. Sampai ada yang blokir tuh nomor bapaknya. Kalau bisa jangan tahu alamatnya di mana, nomor handphonenya di mana, saking bencinya. Padahal kan namanya perceraian itu kan ya mungkin nggak jodoh kan itu. Sudah bukan siapa-siapa lagi kan harusnya. Tapi itulah memang diinginkan iblis, sehingga tertanam tadi tabaghud wa tasahud tadi, dendam kesumat di antara keduanya. Kemudian yang nomor 5 juga, akhirnya kemudian anak-anak ini, kalau Allah takdirkan yang bercerai ini punya anak-anak. Terkadang ada suami istri ketika bercerai tidak punya adab, tidak punya akhlak. Terkadang bertengkar di hadapan anaknya kan. Ujung-ujungnya apa? Menceraikan istrinya itu di depan anak-anaknya. Itu setelah pertengkaran hebat, terkadang dipukulnya istrinya, anaknya nampak.
terkadang saling mencaci, anaknya mendengar, terkadang kemudian saling menyakiti pun anaknya ada di situ. Nah, itu kan secara ilmu kesehatan psikologi nggak bagus. Pasti akan ada athar kan, ada pengaruh kepada anaknya di situ. Nah, ini yang kemudian akhirnya anak itu terganggu psikologi dan boleh jadi nanti akan ditiru oleh anaknya. Ini yang diinginkan. Ya. Kemudian yang nomor 6, ini juga yang parah. Ketika kemudian suami itu bercerai, akhirnya kemudian si suami nikah lagi, si istri nikah lagi. Kemudian ibu tirinya tidak suka dengan anak tirinya, bapak tirinya juga tidak suka dengan anak tirinya. Anak ini mau mengadu ke siapa? Ya, kita tidak pungkiri adalah mungkin bapak tiri yang bagus, justru malah lebih sayang kepada anak tirinya. Kita tidak pungkiri ada yang seperti itu, atau sebaliknya ada gitu ya. Tapi umumnya kan tidak demikian. Bahkan saya pernah mendengar itu. Jadi anak ini ikut bapaknya, ibunya sudah nikah lagi entah kemana, nikah lagi nih bapaknya dengan ibu tiri. Itu ibu tiri yang ngusir anak tirinya. Persis kayak lagu itu, lagu ibu tiri itu. Nah, mungkinlah cocok tuh lagu ibu tiri sama yang saya dengerin. Ya. Artinya kalau sudah seperti itu, anak ini jadi anak siapa jadinya? Siapa yang merawatnya? Bapaknya sudah nggak ngerawat, ibunya sudah nggak ngerawat karena masing-masing sudah menikah. Disinilah datang peran iblis. Seolah-olah iblis mengatakan, nah ibu makan sudah nggak ngakui kau anak, bapakmu juga tidak, jadi anak aku aja lah. Nah, jadi anak angkat iblis jadinya. Jadi rusak, lari ke narkoba lah kan, lari ke jalan-jalan, jadi anak-anak pangelem macam-macam. Aduh rusak. Ya. Nah ini juga masalah. Makanya kenapa iblis itu senang sekali gitu ya kalau ada sebuah perceraian itu. Kemudian juga yang nomor 7, bukan hanya itu saja, itu akan melibatkan banyak orang. Tadi di mukaddimah saya sudah katakan madaratnya luas. Ya, kalau kita mau rincikan, kita lihatlah orang-orang yang bercerai itu. Kenapa saya tahu? Karena banyak orang yang mengadu kepada saya. Konsultasi, Ustadz ini ada masalah keluarga. Ya, itu macam-macam orang konsultasi. Jadi yang musuhan itu bukan suami istri saja, tapi keluarga suami akhirnya terpancing juga, keluarga istri terpancing juga. Akhirnya ngobrol sama tetangganya, yang ini ngobrol sama tetangganya. Nih yang si istri ngobrol di kantor sama kawan-kawannya, yang ini juga sama. Jadi satu kampung lah musuhan jadinya kan. Nah, ini kan masalah besar. Ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah, kalau keduanya ini suami istri tak beriman, main dukun. Kan ada tuh yang main dukun tuh. Bayangkan, udah bercerai main dukun pula dia. Ya. Tolong dukun, Pak dukun tolong tuh. Ya, suami saya kurang ngajar, santetnya biar mati dia. Kan gitu ya kan. Ada udah main dukun nih udah maksiat, jatuh kepada kesyirikan. Lah inilah kalau udah main-main dukun gini, udah seneng lah si iblis tuh. Makanya kenapa saya katakan dari sini bahwa inilah amalan-amalan yang luar biasa yang diinginkan oleh iblis itu, yang membahagiakan iblis itu kalau ada suami istri bercerai. Makin sering saya nasihatkan kepada siapapun, dan ini sering saya bahas juga, ya. Kalau suami istri itu sedang bercerai, sedang bertengkar, mau tengkar kecil, mau tengkar besar kan gitu, maka jangan terpikir cerai. Yang pertama kali jangan terpikir cerai, ataukah gugat cerai. Mungkin dari pihak suami terpikir ingin menceraikan, dari pihak istri terpikir untuk gugat cerai. Jangan, ya. Itu tidak menyelesaikan rumah tangga tuh. Yang ada menghancurkan rumah tangga. Kalau sudah terpikir ke sana, tidak akan ada penyelesaian rumah tangga. Karena udah kepikiran mau pisah masalahnya. Ngapain lagi mau baik-baikan? Udah kepikir mau pisah. Sebenarnya perceraian tuh terkadang jadi solusi, tapi nantilah tuh. Ya, kepikiran-kepikiran seperti itu ya belakangan saja. Memang kalau sudah berusaha dinasihati tidak bisa, kan gitu ya, pisah ranjang tidak bisa. Kemudian mengutus keluarga, masing-masing keluarga untuk mendamaikan pun tidak bisa. Kemudian sudah adanya pemukulan yang tidak berbekas sudah tidak bisa. Artinya semua wasilah sudah dilakukan,
baru kemudian ujung-ujungnya memang tidak jodoh, baru cerai lah kan begitu. Tapi jangan di awal pertengkaran sudah kepikir ke situ. Karena biasanya setan itu datang di waktu marah tuh. Justru itulah ketika suami istri marah, disitulah setan hadir. Kemudian membisikkan di telinganya, ceraikan aja, ceraikan aja. Banyak kau perempuan, ngapain kau sama dia? Sana masih lebih cantik lagi. Ini kau istri itu udah tua, hitam apa semua. Masuk. Nanti ke istrinya, udah buka cerai saja. Suami udah jelek, pengangguran, ngapain pulang sama dia? Kan kemarin ada yang ngechat WA, ayo sama dia aja. Disitulah masalahnya. Ya. Jadi setan itu hadir saat bertengkar karena dua-duanya emosi. Makanya Rasul mengatakan apa? Kalau lagi emosi berdiri, duduk, kan itu. Kalau masih emosi duduk, baring. Kalau masih emosi baring, wudu. Kalau masih emosi wudu, sholat. Kalau masih sholat juga emosi, tidur. Suruh tidur. Kalau habis tidur juga emosi, pergi. Ya, biar dapat angin. Siapa tahu ada angin yang lain macam-macam, banyak angin. Kan itu ya. Artinya bahwa disitulah jangan kepikiran cerai. Di situ setan hadir. Ya. Kemudian yang kedua, jangan saling melaknat. Karena biasanya di situ yang dikehendaki oleh setan itu. Kalau ketika bertengkar suami istri di kompor-kompor itu, akhirnya suaminya melaknat, istrinya melaknat, macam-macam keluar. Saya pernah mendengar tuh tetangga itu kalau udah bertengkar, naudzubillah, waktu di Bengkong, semua keluar. Ya, bahkan setan yang hadir di situ aja dikeluarkan sama mulutnya. Setan, setannya ada di situ tuh. Mungkin setannya senyum-senyum aja. Kok nama saya disebut-sebut kan itu ya. Iblis, aduh semua. Ya, binatang-binatang keluar semua. Naudzubillah. Memang itu yang dikehendaki. Ya, saling mencela, saling melaknat, saling mendoakan buruk. Tolong, makanya kenapa kalau sedang bertengkar, kata para ulama, kalau engkau seorang wanita diam, kalau lagi marah diam. Tapi kalau laki-laki, kalau emosinya tidak tertahankan, tidak usah ngomong keluar, tinggalkan istri. Ya, kalau mungkin nanti ketemu kawannya, ngobrol, lupa, nanti kan agak meredak sedikit. Ya, atau hujan dingin, perlu juga sama istri, mungkin juga pulang. Ya, macam-macam lah. Nanti kalau udah di luar kan, mesti penyesalan itu biasanya datang di belakang, itu masalahnya. Sudah kadang dicerai, istrinya tak mau rujuk, baru dia menyesal. Ada seorang suami itu, udah setahun dia bercerai dengan istrinya, datang ke saya nangis, pengen balik, tapi istrinya dibujuk-bujuk tak mau, kan? Akhirnya salah siapa kan itu? Ada yang sebaliknya, istrinya pengen rujuk, suaminya udah tak mau tuh. Sampai 5 tahun tak mau kawin lagi, masih ingat dengan suaminya. Subhanallah. Sampai kita dibuatnya kasihan juga kadang-kadang kan. Ya, ini makanya penyesalan itu di akhir. Makanya kalau bertengkar itu jangan terpikir cerai, jangan saling melaknat, apalagi kemudian menyakiti secara badan. Entah suaminya mukul, entah istrinya juga sama mukul, mungkin istrinya dulu pemain taekwondo kan, nggak tahu suaminya pula tak pernah belajar silat, ya. Mungkin bisa saja terjadi, walaupun umumnya biasanya menyakiti dengan fisik itu bisa laki-laki. Tapi di situ awalnya, ketika suami sudah tidak terkontrol, kemudian melayangkan pukulan ke muka, yang tadinya istri nggak kepikir untuk pisah, jadi kepikir tuh. Istri itu tadinya kepikir mau pisah tuh sebenarnya, kalau hanya tangkar gitu aja kan. Tapi ketika melayangkan pukulan, baru terpikir, nggak bisa, nggak bisa dilanjutkan. Ya. Ada istri yang seperti itu tuh. Nah, jadilah cerai, senanglah setan tuh. Ya. Ataupun tadi jangan sampai kemudian bertengkar depan anak, itu yang dikehendaki iblis. Bahkan yang lebih parah gitu kadang-kadang, ya tadi akhirnya datang ke dukun, datang ke paranormal, dan begitu seterusnya. Jangan-jangan Pak Dukun, istri saya itu melet saya katanya. Kenapa? Karena saya nikah dengan dia dulu, dia miskin, saya kaya. Nah, itu. Makanya dia datang ke dukun melet saya. Duduk pula suaminya main dukun. Istrinya juga sama. Tengoklah Pak Dukun, suami saya itu jelek, saya kan cantik, jangan-jangan saya dipelet tuh. Gitu. Semuanya kan terbongkar di situ kan. Udah main-main dukun, nuduh-nuduh sihir, nuduh-nuduh mapan, macam-macam kan. Nah, ini yang lebih parah terkadang-kadang keduanya keluar, suami keluar nggak balik, istri malah pulang kampung. Nah, ini kan pasti akan terjadi perceraian. Intinya bahwa inilah
amalan-amalan yang kalau bisa dihindari. Ya, kalaupun memang harus bercerai, maka Islam itu kan sudah mengatur, ikhwan. Ya, seperti umpamanya kalau memang suami atau istri itu melakukan nusuz, kan di situ ada nasihat dulu. Nasihat dulu. Ya. Oh, tidak bisa, udah mentok lah, ini masing-masing mempertahankan egonya, mempertahankan akuismenya, aku yang paling benar, aku yang paling benar, nggak mau mengalah. Di situ ada pisah ranjang, nggak usah berhubungan. Ya. Kemudian juga kalaupun malah happy dua-duanya, memang nggak mau suaminya juga masuk kamar, istrinya juga sama seperti itu, memang nggak mau lagi, kan di situ ada syariat memerintahkan supaya berdamai dengan cara apa? Mengutus masing-masing keluarga. Ya, Allah mengatakan fab'atsu hakama min ahlihi wa hakamam min ahliha, utus dari keluarga, damai runding. Oh, nggak mempan juga dengan keluarga, maka di sini ada tarbiyah. Ya, tarbiyah itu maksudnya kalaupun Allah takdirkan harus diceraikan, di sana kan cerai masih ada urutan, ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3, kan ada urutan talak itu. Ya. Oh, mungkin sementara kita cerai dulu. Dalam cerai itu kan ada masa idah talak pertama itu. Dalam masa idah ini adalah introspeksi, apakah mau balik atau tidak, mau tobat atau tidak, kan ada ininya. Ini enggak, pokoknya saya ceraikan talak 10, talak cuma 3, dia 10 pula kan gitu. Dihabiskan tuh angkanya sama dia. Ya. Walaupun sebenarnya pendapat yang kuat, walaupun dihabiskan talaknya tetap jatuhnya 1. Walaupun mau bilang saya talak 1000 kali pun tetap jatuhnya 1. Itu menurut pendapat yang kuat, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan juga Imam Ibnu Utsaimin juga berpendapat seperti ini. Ya. Atau melihat-lihat, jangan kita ini bertengkar setelah berhubungan. Malamnya berhubungan, kemudian paginya pula antum menceraikan, kan kurang ajar namanya. Ya. Biarkan dulu, mungkin apakah dia head ataukah dia rupanya ada isi, kan kita tidak tahu, namanya habis berhubungan kan. Makanya itu namanya talak bid'ah, mentalak istri habis digaul itu namanya talak bid'ah. Biarkan dulu dia haid, berarti kalau haid berarti bersih, tidak ada isinya. Ya, berarti habis haid boleh kita ceraikan kan itu. Atau kalau dia tahu-tahu hamil, kan mungkin boleh jadi. Kenapa diulur itu? Diulur waktu, jangan diceraikan dulu supaya dia tahu. Kalau hamil, siapa tahu tak jadi diceraikan karena ada anaknya di situ. Masa sudah 10 tahun ini istri saya sudah hamil, nggak jadi, bisa saja kan gitu, karena lihat anaknya kan kasihan jadinya kan. Walaupun ada, kita tidak mengingkari suami yang jahat banyak kan gitu ya, yang nggak tahu diri juga banyak gitu. Tahu istrinya hamil pun nggak kasihan dengan istri, nggak kasihan dengan anaknya orang kayak gini ya. Jadi ada talak-talak bid'ah itu seperti tadi, menceraikan istri langsung 1000 kali, atau menceraikan istri habis digauli, atau menceraikan istri saat di waktu dia sedang haid. Biarkan haidnya selesai dulu baru ceraikan kan gitu. Tapi habisnya jangan digaul, habis itu diceraikan. Nah, ini nggak boleh, masuk lagi ke yang tadi kan itu ya. Intinya bahwa adalah adab-adab. Kalaupun harus bercerai itu ada adab-adabnya. Karena asal cerai juga hukumnya makruh. Bahkan sebenarnya cerai bukan hukumnya makruh, tapi mengikut kepada 5 hukum. Bisa haram, bisa makruh, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, tergantung alasan menceraikannya apa kan gitu. Dan itu ranahnya ranah fikih lah ya. Baik. Ini yang pertama ya, bahwa setan itu sangat berbahagia sekali apabila seseorang itu menceraikan pasangannya. Dan ini secara nas yang khusus ya. Kita masuk kepada nas yang umum ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nas-nas yang umum di mana setan itu sangat bahagia ketika ada anak hamba itu, anak-anak Adam itu, mereka melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wah, ini setan senang. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 16, "Kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara
Qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti permisalan syaitan ketika berkata kepada manusia, kufurlah engkau. Maka saat setan mengatakan kufurlah engkau, maka manusia itu pun kufur. Maka setelah manusia kufur, setan mengatakan, aku berlepas diri dari kamu karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berhasil mengkufurkan anak Adam, setannya lari. Kan itu. Kan kebanyakan seperti itu. Setan itu mau dibuat dulu kita rusak. Nah, kalau kita belum rusak, masih ditemani dia. Ditemani suruh maksiat sampai kufur. Kalau sudah kufur, setannya pergi. Kenapa? Karena kalau sudah kufur, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, apalagi tugas setan? Sudah selesai tuh sampai kufur kan? Kalau dia masuk neraka, kekal di dalamnya. Udah jadi kawan dia. Selesai itu paling ujung tuh, kalau kufur atau musik, selesai dia tugasnya. Ya, paling ngasih was-was ke hawa nafsunya supaya mempertahankan kekufuran. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, yang disenangi setan adalah selain daripada kufur ataupun masuk kepada kesyirikan gitu. Ketika kita ini mengamalkan ataupun datang ke tukang-tukang sihir, datang ke bomo, datang ke dukun, ya, dan semacamnya lah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Al-Baqarah 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, setan yang kafir. Setanlah yang mengajarkan manusia untuk belajar sihir. Berarti sihir itu yang mengajarkan siapa? Setan. Jadi kalau ada orang yang kemudian belajar sihir atau datang ke tukang sihir, berhasil pelajaran setan itu. Aku yang ngajari kan? Aku yang ngajari mereka sihir. Mereka ada sihir, senanglah dia. Kayak saya guru lah, ya kan? Saya ngajari antum. Rupanya adalah di antara antum yang sukses jadi ustadz. Kan saya bangga. Alhamdulillah, salah satu murid saya bisa meneruskan saya lah, bisa berdakwah di sana, buka sekolah di sana, buka sekolah di sana. Setan juga sama. Aku sudah ajarkan sihir. Rupanya ada muridnya, ada yang buka praktek sihir di sana, buka praktek sihir di sana. Wah, senang kan gitu ya. Itulah bangga jadi di situ. Wah, ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara yang membuat setan juga merasa sangat senang sekali adalah ketika orang mengikuti hawa nafsu. Ketika orang mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu akan melahirkan kesombongan, dan sombong itu akan mengantarkan kepada kekufuran. Lihat bagaimana iblis ketika disuruh sujud, dia mengikuti perintah Allah apa hawa nafsunya? Hawa nafsunya. Dia mengatakan apa? Ngapain saya sujud, katanya? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Rob, aku kan lebih baik dibandingkan Adam. Ngapain aku sujud? Dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Ucapan iblis ini tidak terkeluar kecuali hawa nafsu. Sebab kalau dia langsung sujud seperti para malaikat, berarti tunduklah hawa nafsu dia. Tapi ketika dia kemudian menolak perintah Allah dan perintah Allah yang sudah jelas-jelas gitu ya, suruh sujud kepada Adam, kemudian dia tolak, menunjukkan bahwa dia lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan perintah Allah. Walaupun dari sini ada polemik ya, kalimat wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Apakah iblis ini bagian daripada para malaikat ataukah iblis ini bagian daripada jin? Ya. Sebagian mengatakan iblis ini malaikat sebenarnya. Karena dalam tatanan bahasa Arab di sini kan ada mustasna, kecuali, dalam bahasa Arabnya mustasna. Ya. Kalimat mustasna itu kalau dalam tatanan bahasa Arab ada namanya mustasna dan mustasna minhu namanya. Ya. Ada mustasna, ada mustasna minhu. Jadi kalimat pengecualian itu pasti dia terkecualikan dari kalimat sebelumnya. Ketika Allah mengatakan sujudlah wahai para malaikat, mereka sujud kecuali iblis. Berarti iblis itu bagian dari malaikat. Karena mengecualikan sesuatu berarti dia bagian daripada yang dikecualikan itu. Makanya saya katakan
antum yang hadir di sini, tolong kecuali itu keluar. Berarti yang keluar itu bagian daripada antum, cuma saya keluarkan. Nah gitu maksudnya. Ini yang berpendapat iblis itu bagian daripada malaikat secara tatanan basar. Yang kedua, ada ayat yang mengatakan kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu bagian dari jin yang melakukan kefasikan dari perintah Allah. Kalimat jin, kana minal jin. Jin di sini bukan jin, bukan makhluk namanya jin, bukan. Kana minal jin. Jin di sini artinya sorga. Karena sorga itu bahasa Arabnya jannah. Nah, jadi jin itu diambil dari jannah. Berarti kalau kita artikan jin di sini sorga, iblis itu dulunya di sorga, gitu maksudnya. Kemudian dia fasik dari perintah Allah, diusirlah dia dari sorga. Berarti jin itu bagian daripada malaikat, iblis itu bagian dari malaikat. Dengan dua dalil inilah mereka mengatakan bahwa iblis itu malaikat yang fasik, gitu maksudnya. Tapi pendapat yang kuat seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan banyak sekali ahli tafsir mengatakan tidak. Iblis itu dari jin, dia bukan malaikat. Kenapa? Karena hadis jelas mengatakan apa? Bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, kemudian Adam diciptakan dari tanah, kan begitu. Berarti jin diciptakan dari api, jelas kan? Lah apa kata iblis di hadapan Allah? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kan gitu, itu iblis ini ngomong kan di hadapan Allah kan? Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api. Dan dalam hadis tadi jin tercipta dari api, berarti iblis itu jin karena sama-sama tercipta dari api. Iblis tidak mengatakan saya tercipta dari cahaya. Dia tidak mengatakan ya Rabb aku lebih baik daripada Adam karena kau ciptakan aku dari cahaya. Enggak gitu. Kalau dia mengatakan seperti itu betul, berarti iblis itu bagian daripada malaikat kan. Tapi ketika dia mengatakan aku diciptakan dari api, berarti selaras dengan hadis yang mengatakan bahwa malaikat tercipta dari cahaya, jin tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Karena iblis mengatakan aku lebih baik daripada Adam karena kau ciptakan dari api, di sini ada keselarasan bahwa iblis itu bagian daripada jin. Dan sepakat sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa jin itu, iblis itu adalah abul bashar, bapaknya manusia, sebagaimana Adam itu bapaknya manusia, iblis itu bapaknya bangsa jin. Bagaimana yang dikeluarkan pendapat At-Tabari dan ulama-ulama yang lainnya. Ya, ini faedah sedikit. Intinya bahwa ketika iblis mengatakan seperti itu, saya lebih baik daripada Adam, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Berarti kalau ada orang yang menolak perintah Allah, seperti disuruh sholat tidak mau sholat, gitu kan? Itu kan mengikuti hawa nafsunya tuh. Karena tidak taat dan tunduk kepada syariat. Ya, disuruh zakat sudah kaya tak mau zakat, disuruh haji sudah kaya tak mau haji, disuruh tobat tak mau tobat. Berarti ketika dia mengikuti hawa nafsunya, disitulah iblis sangat senang sekali dengan kita. Karena itu memang tingkah laku iblis di hadapan Allah kan, mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau ada yang ikuti dia, itu senang, itu sama dengan saya, itu tuh bolos saya tuh. Nah, itu jadinya kan. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, asyukuk fil mu'taqadati wal ibadah. Di mana manusia itu dibuat ragu-ragu atau dibuat was-was saat beribadah. Dibuat ragu-ragu dengan keyakinannya, dibuat was-was pula dalam ibadahnya. Dan itu berdasarkan ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW mengatakan, ya'ti syaitanu ahadakum. Setan akan datang kepada salah seorang di antara kalian memberikan was-was. Man khalaqa kada wa kada hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak. Fa idza balagha dzalik falyasta'id billahi. Kemudian kata Nabi SAW, setan akan datang memberikan was-was dan akan memberikan pertanyaan. Dibuatnya kita termenung sedikit. Yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan sungai Allah, hutan Allah. Terus ketika mentok, nah disitulah iblis masuk.
Lah yang menciptakan Allah lah siapa? Nah gitu kan, mulai nih. Udah mentok itu, terakhirnya itu pula tuh dihayalkan. Kalau alam semesta yang menciptakan Allah, lalu Allah yang menciptakan siapa? Mulai diragukan. Disitulah kemudian dibuat ragu-ragu tuh. Kalau seperti orang-orang ateis akhirnya kan, orang ateis, orang-orang kufur yang mereka mengatakan kami hidup mati ini karena waktu saja, nggak ada Tuhan di sana. Waktu yang menjadikan kita mati, kita hidup, ya waktunya mati, nah gitu aja. Waktunya hidup, ya hidup. Jadi kita hidup mati itu ngikutin waktu. Itulah orang ateis. Kemudian juga termasuk juga memberikan was-was. Dan was-was ini babnya luas dalam ibadah itu, macam-macam kena was-was kan. Ada orang berwudu sampai nguras itu satu bak mandi nggak sampai habis airnya, nggak jadi wudunya. Kena was-was saja kan gitu ya. Karena ada orang seperti itu. Ada orang yang sholat takbiratul ihram tak jadi. Jadinya itu kalau imam rukuk baru dia mantap tuh takbiratul ihramnya. Kenapa? Takut tak dapat satu rakaat. Kan gitu ya. Baru mantap saya. Aduh, kadang-kadang kita boleh kena was-was. Kalau ada orang puasa di sebelah, kita yang was-was. Kita yang akhirnya was-was sholatnya, bukan dia. Dia sedang was-was, kita lebih was-was lagi kan gitu ya. Ini kadang-kadang ganggu orang was-was ini. Ya. Macam-macam. Ada orang yang seperti kemarin ada pertanyaan waktu saya ngisi ibu-ibu tuh. Ada ibu itu kalau mau wudu cebok. Padahal nggak kencing ya nggak berak nggak. Pokoknya setiap mau wudu dia cebok. Kenapa emangnya? Emang dia kencing di celana kan gitu? Kan enggak kan itu. Was-was dia. Enggak perlu, kecuali kalau kencing berak ya lah cebok kan gitu. Walaupun tak wudu tetap harus cebok kan gitu ya. Tetapi kan kalau setiap wudu harus cebok ini was-was setan namanya. Enggak perlu diikuti. Jadi seperti itu. Atau dibuat ke suami istri. Saya sudah menceraikan istri saya atau tidak? Nah, saya cerai apa enggak ya? Enggak lah, asalnya suami istri kok. Nah, makanya kalau ada keraguan seperti itu, tetapkan hukum asalnya. Kalau hukum asalnya menikah, kemudian datang was-was, apa saya sudah menceraikan dia atau tidak? Maka tetapkan ke hukum asalnya bahwa Anda sedang menikah. Sama dengan Anda belum pernah menikah sama sekali, nengok perempuan di jalan, itu istri saya bukan ya? Nikah aja belum, kok bilang istri saya? Berarti hukum asalnya belum menikah gitu. Saya sudah menceraikan istri saya, lah nikah aja enggak. Berarti ya nggak berlaku. Makanya hukum itu kembali ke hukum asal. Pokoknya kalau ada was-was, saya sholat Allahu Akbar 3 rakaat ke 4 rakaat, 3 rakaat. Kembalikan hukum asalnya. Tambah 1 rakaat, lakukan sujud sahwi. Gitu maksudnya. Sebab kalau udah ragu ini, ini setan senang. Karena ini bisa merusak keyakinan, bisa merusak ibadah. Nah, nomor berapa itu? Nomor 5 sekarang. Nomor 5, at-tahakum ila taghut. Berhukum dengan hukum taghut. Hukum taghut itu maksudnya hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa 60, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mereka menyangka mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada sebelum kamu, mereka menghendaki untuk berhukum dengan taghut. Sebagian ulama tafsir mengatakan taghut itu apa? Iblis. Ada yang mengatakan taghut itu setan. Ada yang mengatakan taghut itu dukun. Macam-macam penafsirannya. Ya. Dan padahal mereka sudah diperintah untuk mengkufuri taghut, tapi setan menghendaki untuk menyesatkan mereka sesesat-sesatnya dengan kesesatan yang jauh. Jadi kalau berhukum dengan hukum selain daripada hukum Allah, berarti mereka telah berhukum dengan hukum setan. Hukum taghut, taghut artinya setan, ya. Tetapi tentu maksudnya di sini jangan salah paham ayat ini, karena ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan pemerintah. Untuk mengkafirkan pemerintah dan mengatakan pemerintah kita taghut. Kemudian yang bekerja kepada pemerintah seperti PNS dan begitu seterusnya, ya, itu taghut tuh, gajinya dari taghut haram tuh. Ya, polisi-polisi taghut, tentara-tentara taghut, enggak. Ya, harus dipahami bahwa berhukum kepada hukum selain Allah, semua ahli tafsir, antum baca bisa bukalah Ibnu Abbas atau yang lainnya,
Mujahid, terserah tafsir manapun. Ketika mereka mentafsirkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah maka dia kafir. Sepakat ulama tafsir mengatakan kafir di sini bukan keluar dari agama. Bukan. Tapi kafir di sini artinya kufrun duna kufrin. Apa kufrun duna kufrin? Kufur tapi tidak kafir. Maksudnya hanya sampai level fasik saja. Tidak keluar dari Islam. Dari sini kita tahu kita tidak boleh mengkafir-kafirkan. Oh, pemerintah kita togut, kalau gitu kafir. Oh, menteri-menterinya karena dukung yang togut, berarti menterinya juga kafir. Oh, berarti ya PNS-nya juga karena kerja sama pemerintah, digaji pemerintah, berarti togut, kafir. Begitu. Karena dalam ayat barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah mereka kafir, itu dalam surah apa? Al-An'am itu apa? Maksud kafir di sini maksudnya kufrun duna kufrin, kafir tapi tidak kafir, maksudnya hanya fasik saja, tidak keluar dari Islam. Kalau tidak keluar dari Islam berarti tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh keluar dari tidak boleh dikafirkan. Ya, karena berhukum dengan hukum selain Allah itu lihat latar belakang niatnya apa. Bisa sampai keluar dari Islam, bisa sampai kekafiran, bisa juga tidak. Lihat latar belakangnya apa. Kalau dia meyakini bahwa hukum Allah itu masih lebih baik, tetapi undang-undang manusia ini ya nggak bisa lah kita langsung menerapkan hukum potong tangan di negeri kita ini, mungkin nggak siap. Tapi dia yakin hukum Allah itu baik, lebih baik dibandingkan hukum manusia. Apa kita katakan kafir? Dia masih meyakini hukum Allah lebih tinggi kan? Ya. Lain kalau dia mengatakan hukum manusia lebih hebat dibandingkan hukum Allah, kafir. Nggak bisa cerita. Kalau yang seperti ini jelas kafir. Kenapa? Karena sudah mengatakan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Inilah nggak bisa lagi ditoleransi. Atau sejajar, ini pun kafir kalau dikatakan sejajar. Karena mensejajarkan Allah dengan makhluk mustahil. Tapi kalau alasannya ya karena negara kita ini belum sanggup menerapkan hukum-hukum Islam secara utuh kan gitu. Karena mungkin ada tekanan barat, ada tekanan timur, kita tidak tahu. Ya, atau mungkin masih menyelisihi adat ketimuran atau apalah istilahnya di masyarakat ini, kayaknya belum bisa, kayaknya masih dianggap apa gitu, maka ini tidak kafir. Ya, tidak kafir. Bahkan kalau kita lihat di negeri kita, alhamdulillah kawan, negeri kita ini sudah menerapkan hukum Islam walaupun tidak semuanya. Sudah menerapkan hukum Islam walaupun tidak semuanya. Buktinya apa? Buktinya azan. Siapa yang melarang azan? Siapa yang melarang sholat 5 waktu? Siapa yang melarang zakat, haji? Rukun Islam loh, nggak ada yang larang. Orang hari-hari masuk Islam bersyahadat, nggak ada yang larang pemerintah. Sholat 5 waktu di mana-mana nggak ada yang melarang. Bahkan pemerintah ngasih pula jadwal waktu sholat. Nanti datang puasa, pemerintah mengumumkan lagi, sidang isbat lagi. Ya, puasa 1 bulan. Haji difasilitasi, mulai manasiknya, mulai manajemennya, keuangannya difasilitasi pemerintah. Antum masuk gua mau kawin, ada rukun-rukun Islam, harus ada wali, ada saksi, ada mahar, ada suami istrinya yang siap nikah. Antum datang ke pengadilan masalah waris, pakai hukum Islam, ya, pakai faraid, kompilasi hukum Islam itu dengan DPA. Apa coba? Hampir secara keseluruhan itu, alhamdulillah negeri kita ini masih menerapkan hukum Islam. Boleh jadi mungkin belumlah, ya, secara sempurna. Iya, kalau itu kita tidak mengingkari. Seperti mungkin hukum hudud, ya belum bisa diterapkan, masih pakai KUHP, ya kan istilahnya kan, masih pakai penjara dan begitu seterusnya. Tapi kan secara umum, alhamdulillah negeri kita ini negeri Islam. Kenapa negeri Islam? Karena patokannya apa? Syiar Islam masih berkibar, terutama azan. Kalau di sebuah negeri masih ada azannya, berarti negeri itu negeri Islam. Lihat tetangga kita Singapura, ada azan? Tidak ada. Ya memang negeri kafir kan itu kan. Memang orang Islam pun minoritas di sana, hanya berapa persen saja. Tapi di negeri kita alhamdulillah, bahkan satu dunia pun mengakui mayoritas Islam itu ada di negeri kita. Tiba-tiba kemudian segelintir orang mengatakan negeri kita negeri kafir, negeri togut, negeri apa? Siapa Anda ini? Ya. Kok Anda dan keluarga Anda aja yang merasa tidak togut, yang lain togut. Kadang-kadang keluarganya ini togut-togutkan juga tuh. Nah, ini kan lebih parah lagi. Kayaknya dia sendiri aja sama kelompok dia nggak togut tuh. Nah, ini harus dipahami ya. Tapi intinya berhukum dengan hukum selain Allah Azza wa Jalla ini setan senang. Nah, kemudian juga yang nomor 7, al-istikbar an ta'atillahi azza wa jalla. Sombong dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini watak iblis. Kalau ada orang sombong senang iblis. Kenapa? Itu watak saya.
Itulah warisan saya katanya. Kenapa? Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin. Malaikat sujud semuanya kecuali iblis, sombonglah dia. Berarti watak sombong itu watak iblis. Kalau kita sombong berarti mewarisi watak iblis dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sombong. Udah kaya suruh zakat tak mau sombong. Ya, padahal lihat korup. Dibinasakan karena sombong. Kemudian juga yang nomor 8, al-halafu billahi kadziba, suka bersumpah-sumpah demi kedustaan. Iblis ketika menggoda Adam, kalau ngasih was-was saja Adam gak kena was-was. Diwaswasi Adam pun gak kena was-was. Suruh makan buah larangan, Adam makanlah, itu enak, itu enak. Nggak bergeming si Adam tuh. Hawa juga begitu, tidak bergeming sama sekali, tetap kokoh dengan keimanannya. Tapi ketika iblis bersumpah, itulah mulai goyah itu Adam tuh. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis mengatakan, wallahi ya Adam, katanya, aku bersumpah demi Allah, kata iblis, aku ini orang baik. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di sorga, kan enak tuh. Atau minimalnya kau jadi malaikat. Ketika bersumpah, baru Adam terpikir, mana ada orang bersumpah di alam malaikat dalam rangka kedustaan, mustahil. Ini di sorga bersumpah. Kok di sorga ada yang bersumpah untuk sesuatu yang dusta, itu mustahil. Apalagi Adam kan sebelumnya gak kenal iblis. Tiba-tiba kemudian iblis menyerupai orang soleh, kemudian bersumpah, ya goyahlah Adam ini. Oh benar juga iblis. Kenapa? Karena sudah bersumpah masalahnya. Lah ketika kemudian anak Adam ini bersumpah untuk kedustaan, itulah iblis. Dia yang mengawali sumpah untuk kedustaan sehingga Adam dikeluarkan dari surga. Hati-hati. Ya, terutama para pedagang, dikit-dikit sumpah, wallahi dari sana tak dapat padahal dapat gitu. Wallahi, ya, ini barang bagus padahal KW. Kan itu ya. Coba bayangkan. Ya, orang sekarang ini memang dalam ekonomi yang menjadikan kita ini mundur ya gara-gara itu. Ketika Allah mengatakan wailulil mutaffifin. Mutaffifin itu artinya suka ngurang-ngurang. Anda bayangkan loh, pabrik timbangan itu kan mereka sudah merancang sedemikian tuh timbangan itu supaya jangan kurang sedikit pun. Kita robah pula timbangan itu, kita ganjal mereka. Itu kan melawan pabrik namanya. Kan itu. Pabrik sudah buat meteran, pas 1 meter antum gunting pula 1 senti. Nah, akhirnya kainnya gak pas tuh 1 meter. Gantang sudah, kalau pakai gantang dulu kan, udah cantik-cantik gantang, antum pukul pula dari bawah, dengoklah ke atas, nggak full jadinya berasnya kan. Ada, itulah mutafif namanya. Oh, sekarang macam-macam, kadang-kadang mutafifnya timbangannya pas, betul pas 1 kilo, nggak dikurang, cuman salaknya dicampur, 1 salak pondok, 1 pula tak pondok kan. Dibilang salah pondok kan itu. Ini beras tagi jeruknya, rupanya dari Tiban Center kan. Kan gitu. Ya kadang-kadang kan seperti itu. Itu mutafifnya enggak ke situ lagi, tapi ke barangnya. Nah, ini kan yang lebih parah lagi. Oke lah itu kecurangan, tapi yang lebih parah ketika dia sudah bersumpah membawa Allah untuk kedustaan. Itu setan senang. Ya. Kemudian yang selanjutnya nomor berapa? Nomor 9 adalah idharul batil fi suratil hasanah, menampakkan yang batil dalam bentuk yang begitu indah, mengindahkan kebatilan namanya. Dan itu disebutkan dalam surah An-Naml 24. Allah mengatakan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan setan berusaha untuk menghiasi kepada manusia itu amal-amal mereka, seolah-olah amalan itu baik padahal batil. Ya, inilah yang ma'ruf di masyarakat. Nabi sudah membatasi. Kata Nabi SAW apa? Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku perintahkan laksanakan, apa yang aku larang perintahkan. Cukup. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikut saja, jangan buat bid'ah. Udah cukup itu kata Ibn Mas'ud itu. Karena yang ada saja antum tidak bisa melakukannya. Solat sunnah dalam 1 hari antum bisa melakukannya? Semuanya loh ya. Duhanya, witirnya, qobliyahnya,
tahiyat wudu, sholat wudunya, tahiyatul masjidnya, sholat tahajudnya, sholat taubatnya. Nah, bisa antum melakukan satu hari. Satu hari aja mungkin kalau antum melaksanakan sholat sunnah aja udah bengkak-bengkak tuh kaki tuh. Kalau dari pagi sampai malam. Yang ada saja kita tidak sanggup. Jangan semua sholat malam aja lah yang 11 rakaat tuh tiap hari. Tidak sanggup, jangan lagi sholat bangun aja, tidak kan itu ya. Yang ada saja itu tidak bisa kita lakukan. Makanya kata Ibnu Mas'ud, sudah ikut saja yang ada itu sudah cukup. Itu baru cerita sholat sunnah. Belum zikir, belum doa, belum puasa, belum macam-macamnya kan, belum sedekahnya kan itu ya. Yang ada aja kita nggak bisa melakukannya. Kok buat yang tidak ada gimana ceritanya? Kemudian pula yang tidak ada diada-adakan itu pula yang dihiasi. Itu pula yang diperjuangkan. Kalau orang tidak sholat biasa-biasa saja. Tapi kalau orang tidak ikut acara tertentu, wah antum dihabisi itu. Beres orang itu. Wahabi. Apa istilahnya itu? Kan itu ya. Tapi kalau tetangganya nggak sholat biasa-biasa saja kan. Padahal jelas-jelas sholat itu meninggalkan wajib kan. Biasa aja. Tegurlah itu tak sholat. Biarin. Nanti kalau sadar sendiri gitu. Bukan gitu. Tapi kalau nggak ikut acara yang dibuat oleh mereka itu yang tidak ada contohnya, dibully antum. Antum dikatakan macam-macam. Padahal tidak ikut pun tidak berdosa kan. Kalau meninggalkan sholat ya dosa lah kan gitu. Kenapa meninggalkan wajib antum tidak demo? Tidak mencela dia, tidak menghardik dia, tidak ini. Jelas-jelas dia kalau meninggalkan sholat bisa kufur. Ini kan terbalik-balik dunia ini. Kadang-kadang kalau logika kita mau pakai di situ kan. Nah, tetapi itulah setan. Setan ini di sini berusaha menampakkan kebatilan menjadi indah gitu ya di mata manusia. Kemudian nomor 10, al-jidalu bil batil. Suka berjidal. Tetapi dengan kebatilan. Wa inna disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 121. Wa inna syayatina la yakununa ila awliyaihim liyujadilukum. Dan setan-setan itu akan berusaha menghiasi kepada para walinya supaya mereka mendebat kalian. Jadi orang-orang yang suka berdebat tetapi dengan kebatilan, ya, debat hanya untuk menang-menangan saja, debat hanya untuk mempertahankan hujah mereka, sudah tahu mereka kebenaran. Tapi karena sebuah jabatan, karena ingin viral, karena ingin disebut cendekiawan dan begitu seterusnya, bisa dia tampil di televisi membahas sesuatu, sudah jelas-jelas sesuatu itu batil ya batil, masih diperjuangkan dia. Kan ada tuh. Ya contohlah umpamanya kasus kemarin pondok yang itu kan udah jelas-jelas kan. Jelas-jelas banyak penyimpangan, sholat corona nggak corona sama aja jadi renggang. Khotbah Jumat direncanakan perempuan, kemudian juga macam-macam lah, sampai mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamnya Muhammad dan begitu seterusnya. Ini kan jelas-jelas batil. Ada pula di televisi yang bela, pakai dalil pula. Aduh, kacau nih kan gitu. Nah ini setan senang. Udahlah, saya nggak perlu turun tangan, dia aja lah gitu. Gitu anak buahnya kan. Subhanallah. Taib, ya. Kemudian yang nomor 11, ya, an-naumu an salatil fajri hatta yusbihal insan. Tidur tidak mau salat subuh. Ya, pokoknya tidur bablas. Udah bangun jam 8 tak mau pula salat gitu ya. Dan itu sudah setiap hari tuh. Enggak pernah salat subuh. Inilah setan senang, karena itu yang dimaksud setan. Setan kan datang kepada setiap kita. Saya, antum, siapapun lah. Setan itu akan datang di waktu saat kita tidur. Kemudian tengkuk kita diikat 3 ikatan. Setiap diikat apa kata setan? Nim naumatan tawilah, tidur. Malam masih panjang. Padahal jam 6 tuh setan masih ngomong begitu. Tidur, malam masih panjang. Udah pagi pun setan masih ngomong begitu kan. Ketika kemudian sudah habis waktu subuh, baru setan bangun kau kata setan. Karena sudah selesai malamnya nggak ada kan gitu. Nah ini kan setan senang lah. Berarti tujuan ikatannya betul-betul kena ikat dia. Jangan sampai meninggalkan sholat fajar. Ya kalau sekali karena lelah, letih, kan ada hadisnya. Ya kata Nabi SAW, barang siapa yang lupa dari sholatnya atau tertidur, maka sholatlah ketika bangunnya. Itulah waktunya. Pamannya nggak pernah meninggalkan subuh antum, tapi karena mungkin
malamnya sakit kepala, minum obat pula, ada obat tidurnya di situ, bablas pula jam 7 bangun, jam 7 antum ambil wudu, sholat subuh. Itulah waktunya. Itu maksudnya. Boleh kalau yang sekali-kali gitu ya, tapi kalau tiap hari memang antum tidak pernah sholat namanya. Sengaja gitu. Lah itu setan sangat senang ya. Kemudian yang nomor 12 ya, musabaqatul imam fis shalah. Orang yang suka mendahulukan imam saat sholat, setan suka. Dan disebutkan riwayat Bazzar dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, alladzi yahfadhu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Orang yang suka merendah atau meninggi, mengangkat kepala atau merendahkan kepala sebelum imam antum sudah ngangkat. Imam belum ruku, antum sudah ruku. Sesungguhnya ubun-ubunnya dipegang oleh setan. Ya, memang setan berhasil pegang ubun-ubun orang itu, dan itu sangat disayangkan ya, banyak yang seperti itu ya. Kemudian juga dan masih dalam sholat, iltifat fi sholat. Orang yang ketika sholat tidak khusus, suka nengok-nengok ya, suka nengok-nengok, Allahu Akbar, tengok belakang gitu ya. Ya, karena sebenarnya sih kalau masalah apakah ketika berdiri itu wajah kita ke depan atau wajah kita ke tempat sujud, kan ada khilaf ulama. Dalam mazhab kalau nggak salah Hanafi, mazhab Hanafi itu ke depan wajahnya. Allahu Akbar gitu. Kenapa? Berdasarkan ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kau arahkan, disitulah wajah Allah. Artinya boleh kita menghadap ke sana ya. Allah itu mazhab Hanafi. Tapi mazhab yang lain tidak ke arah tempat sujud begini. Oke lah, itu masalah khilaf. Antum mau ngadap ke depan ya ada ulamanya dari mazhab Hanafi gitu ya, atau menghadap ke tempat sujud pun ada ulamanya kan itu. Tapi kalau antum menghadapnya ke kiri kanan ini nggak ada ulamanya nih. Kalau udah gini nih, nah ini ulamanya mana nih? Ulamanya setan lah kan itu ya. Makanya Rasul mengatakan apa? Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itulah curian-curian Allah saat setan mencuri sholatnya seorang hamba. Maksud mencuri di sini bukan nyuri dompet antum, dah. Maksudnya mencuri kehusyuan di situ. Khusyuk kita dicuri, akhirnya dengan cara tengok-tengok. Ya. Jadi ketika kita berdiri hanya dua arah yang kita boleh melihat, ke depan dan ke bawah, kecuali dalam kondisi darurat. Seperti mamanya di terminal, di mana-mana antum letakkan dompet gitu kan, tas lupa, antum takut, maka boleh sekali-kali. Itu pun maksudnya dalam kondisi-kondisi darurat gitu kan, melihat kita sedikit takut diambil orang, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau dalam kondisi normal nggak boleh, karena itu adalah ikhtilas, itu copetan daripada copetan setan ya. Termasuk juga yang nomor 13, jam'ul mal min haram wa infaqihi fi haram. Mengumpulkan harta dari yang haram dan menginfakkannya juga ke yang haram, dan itu disebutkan dalam surah Isra ayat 64. Wasyarikhum fil amwali wal auladi, kemudian wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Maka gabungkan wasyarikhum, gabunglah dengan mereka, maksudnya dengan setan itu dalam perkara harta dan anak-anak, dan janjikan kepada mereka sesuatu janji, dan sesungguhnya janji setan itu semuanya dusta. Artinya di sini setan memberikan was-was supaya mencari harta yang haram dan dibelanjakan ke yang haram juga. Kemudian yang nomor 14, al-infaq riya'an wa sum'atan. Memang setan baik, suruh infak, sedekah, zakat, tapi dibuatnya riya. Dan itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 38. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wala yu'minu billahi wala bil yaumil akhir wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam rangka riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, maka barang siapa yang setan menjadi temannya, maka setan itu seburuk-buruk teman. Nah, jadi riya itu ya temannya setan lah, karena kalau sudah riya
sehebat apapun ibadah itu akhirnya nggak diterima kan? Karena niatnya untuk setan akhirnya, untuk makhluk bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor berapa? 15 tabdzirul amwali wal israf fil infaq. Kita cepat-cepat ya karena waktu juga. Menghambur-hamburkan harta, kemudian juga memboros-boroskan harta, melampaui batas. Bahkan dalam infak pun tidak boleh kalau melampaui batas. Apalagi kemudian tidak dalam kondisi infak. Makanya kita ini aneh tapi nyata di masyarakat ini. Contoh ya, antum kalau menghabiskan uang untuk kuliner, terutama dengan keluarga atau dengan teman atau kita sendiri, kadang-kadang kurang hitung-hitungan kan. Kadang-kadang walaupun 500.000 main rogok aja bayar, kayaknya nggak rugi. Ketika kemudian ada orang miskin, ya kan, minta makan, itu berat kali mau ngasih 500 itu. Kalau bisa kasih nasi padang satu bungkus, ada kasih udah lauknya satu potong lagi, penting bisa makan. Sekarang pertanyaannya, kalau antum habiskan uang untuk makan, ada pahalanya? Tidak, kecuali kalau antum memang niatnya ingin menyenangkan keluarga. Tapi kalau umpamanya menjadi sebuah rutinitas kan gitu, bahkan diwajibkan seminggu sekali antum harus keluar, dari mana pahalanya? Tapi kalau ngasih orang makan itu tidak perlu diniatkan, membantu saja sudah pahala kan? Tapi kan kita kadang-kadang hitung-hitungan tuh di situ. Kalau udah makan sendiri 500.000 pun keluar saja. Ketika ada orang mau makan minta 50.000 dia keluar. Ini contoh ya, berarti kan nampak bakhilnya di situ. Atau ada orang yang justru terbalik. Kalau infak jor-joran dia, masya Allah semua dibangun. Giliran istrinya minta tadi kasih. Kan yang jelas-jelas wajib diinfakkan anaknya untuk sekolahnya. Tapi kalau infak keluar luar biasa, berarti kan itu infaknya nggak ikhlas. Makanya kenapa jangankan secara soal infak, wasiat saja tidak boleh lebih dari 1/3 karena akan merugikan ahli waris, kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, bukan? Ini yang nomor 16. Kemudian juga diantaranya tahwinu lima asi, memudah-mudahkan maksiat. Kemudian yang nomor 17, dalilnya memudah-mudahkan maksiatlah Al-Baqarah ayat 268. Kemudian yang nomor 17, kezaliman, az-zulmu wal jawru fil qadha. Zalim ketika memutuskan. Ini pekerjaan hakim ya di pengadilan. Nah, ini bahaya. Ya karena disebutkan dalam hadis yang sahih ya kan, Allahu ma'al qadi ma lam yajurra fa idza jar takhallallahu anhu wa lazimahu syaitan. Kata Nabi SAW, Allah akan bersama para qadi, para pemutus hukum, kalau dia tidak melampaui batas. Artinya dia berhukum dengan ilmu yang ia miliki dan diniatkan mencari keadilan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia sudah melampaui batas, akhirnya hukumannya sudah bergeser, entah karena dibayar, entah karena disogok, entah karena apa istilahnya, sudah melenceng tuh, berarti Allah akan melepaskan kebersamaannya dan setan akan melazimkan dengan dia. Nah ini kan, nah ini bahaya ya. Kemudian yang nomor 18 di sini, al-khuruj minal bait li maksiatillah, keluar dari rumah dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Memang sengaja keluarnya untuk maksiat. Keluar dari rumah untuk judi. Kalau ibu-ibu keluar dari rumah untuk ngerumpi, ya kan? Gibah jamaah dengan kawan-kawannya, nah, bahasanya. Atau keluar untuk minum khamar, untuk berzina, untuk apalah pokoknya. Intinya sudah ada niat keluar rumah itu untuk maksiat, untuk bunuh orang. Kalau preman pokoknya memang dia dibayar untuk ngantam orang, udah ada niat. Kita hadang di mana, pentungnya pakai apa, dibuat mati atau tidak, udah dirancang sama dia itu. Rapat lagi itu, rapat kabinet di rumahnya. Ya, jadi kalau keluar dalam rangka berniat bermaksiat, maka dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ma min kharijin yakhruju min baitihi, tidaklah orang yang keluar dari rumahnya, ya. Kemudian illa bibabihi rayatan, kecuali di pintunya ada 2 bendera. Rayatun biyadi malakin wa rayatun biyadi syaitan. 1 bendera dipegang malaikat, 1 bendera dipegang setan.
Nah, kita mau pegang bendera. Jadi malaikat itu bendera. Ini mau pegang bendera yang mana nih? Ya, mau merah putih atau putih merah? Nah, ini bawa bendera. Kalau keluarnya ambil bendera setan, ada habislah dia. Nah, kalau keluarnya bendera malaikat berarti mau ke masjid. Nah itu. Ini mau ke majelis taklim. Nah, ini mau silaturahim. Kalau ini enggak nih. Nah, ini kan bahaya. Kemudian yang nomor 19, at-tafarruq bil qulubi wal abdan. Suka berselisih. Baik hatinya berselisih, tidak suka, ataupun badannya pun berselisih. Tidak mau jumpa dengan dia. Bukan karena Allah, karena ada orang yang memang karena Allah, ada yang bukan karena Allah berselisih. Maksudnya di sini yang bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang orang kita nggak suka dengan jamaah masjidnya kita tinggalkan. Ya kan, ada orang seperti itu. Kemudian juga yang nomor 20, al-halwu bi umuril muharram. Diam-diam ya merasa lezat dengan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lezat yang melaksanakan kemaksiatan itu. Kemudian yang nomor 21, al-ajalatu fil umuri allati lam tadhar maslahatan minal isra'i fiha. Terburu-buru, tergesa-gesa dalam melakukan sebuah perkara padahal enggak jelas maslahatnya ada tidak di situ. Ujung-ujungnya menyesal. Tengok handphone, main beli saja. Berapa? 5 juta. Mantap ya, beli. Udah beli sampai di rumah stres dia. Kenapa saya beli tadi? Tergesa-gesa kan? Dipikirkan masalahnya apa untuk beli handphone itu? Kok main beli-beli saja? Tengok sepeda bagus, udah motor. Mantap juga. Tengok tabungan, cukup juga. Beli saja. Udah beli cash, bawa ke rumah, baru dipakai sebulan 2 bulan. Stres dia butuh duit. Kenapa lah saya beli? Nah, itulah tergesa-gesa. Akhirnya apa? Habis duitnya. Bertengkar dengan istrinya, bertengkar dengan anaknya, belum bayar ini, belum bayar itu, macam-macam akhirnya tak terbayar. Nah, itulah tergesa-gesa dari setan. Ya, kemudian juga yang nomor 22, termasuk adalah at-ta'ari wa kashful aurat. Telanjang, tidak buka tidak menggunakan pakaian, buka aurat. Dan itu disebutkan dalam ayat Al-A'raf 21, ayat 20. Surah Al-A'raf 20 Allah mengatakan, fawaswasalahuma syaitan liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka setan memberikan waswas kepada Adam dan Hawa untuk merobek pakaian mereka sehingga nampak auratnya. Betul, ketika Adam memakan buah larangan, pakaiannya langsung hilang, sehingga Adam dan Hawa tidak berpakaian dan nampak auratnya. Berarti yang membuat aurat Adam dan Hawa terbuka siapa? Sebabnya iblis. Berarti sekarang kalau seandainya ada perempuan-perempuan yang buka aurat, ya memang itulah iblis maunya seperti itu, supaya mereka nampak auratnya. Iblis yang mau, termasuk bapak-bapak tuh main bola pakai kolor di atas lutut. Lutut itu aurat. Kalau mau pakai kolor di bawah lutut. Ya. Kadang-kadang ini bapak-bapak mencela itu di pasar tuh perempuan buka-buka aurat. Dia sendiri buka aurat. Kadang-kadang nggak punya malu kan gitu. Yang lebih parah lagi nggak pakai baju, udalnya kemana-mana. Ya ini kan masalah juga kan. Nah, ini setan suka kayak gitu. Kemudian yang nomor 23, khurujul imra'ati min baitiha safiratan mutabarrijatan. Keluarnya wanita dari rumahnya dalam keadaan safar dan tabarruj. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dikeluarkan Imam Tirmidzi, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat, apabila keluar setan akan menghiasi dia. Kadang-kadang antum tertipu pula kan, nampak perempuan lagi jalan, rambutnya panjang, cantik, pas tengok nenek-nenek, ya, itulah setan. Dia akan dibuatnya kita ini untuk mandang, padahal sebenarnya nggak ada keinginan mandang. Ya. Tapi dia pikir cantik kali dari belakang. Pas nengok nenek lampir kan nggak tahu antum. Ya, memang setannya seperti itu dibuatnya kemudian orang itu supaya nampak matanya kepada wanita yang berdandan tadi. Kemudian juga yang nomor 24, al-julus bainadz-dzilli wasyamsi. Duduk di antara bayangan matahari dan bayangan matahari dan bayangan. Ingat, kadang-kadang matahari itu kalau antum lagi duduk dari arah sana, ya kan? Matahari, saya contohkan saja matahari dari sana, kita duduk seperti ini.
Rupanya cahaya matahari itu hanya menerangi tangan kita saja segini. Sementara kesininya ada bayangan. Kata Rasul, jangan. Kalau mau masuk ke cahaya matahari, masuk semua. Geser ke cahaya matahari. Atau kalau mau langsung ke yang tidak terkena cahaya matahari. Antara dua, jangan separuh kena, jangan separuh tidak, gitu loh. Kata Nabi, ini terlarang. Ini setan suka yang seperti ini, ya. Kemudian juga yang nomor 25 di sini, taraka ma saqata minat ta'am. Kalau antum makan nasi kemudian jatuh, entah lauknya entah nasinya, antum biarkan saja. Itu setan suka tuh. Karena Rasul yang mengatakan idza saqatat min ahadikum al-luqmatu falyumit maka nabiha min adan thumma liyakulha wala yada'a ahli syaitan. Apabila jatuh sedikit dari makanan kita, ambil, ya kan, makan. Jangan sampai setan yang ngambil. Setan itu ngawasi kita. Kapan jatuh satu butir, kapan jatuh satu butir, sampai nengok-nengok tuh. Tak ada jatuh, sedihlah setan. Tak adalah makanan tuh. Ini enggak. Yang jatuh lebih banyak. Kenapa? Karena sombong dia. Kadang-kadang ada, saya masih ingat dulu, dulu ya, zaman dulu. Itu kalau ada orang makan di warung, itu kalau dihabiskan itu aib. Masih ngalami antum dulu tuh. Makan apa saja harus disisain kayaknya. Zaman dulu, nggak tahu ya zaman sekarang tuh. Pokoknya mau makan bakso, mau makan ayam penyet, pokoknya jangan dihabiskan. Entah sisain 2 sendok, 3 sendok. Sebab kalau dihabiskan itu nanti dibilang comok katanya. Dibilang apa, rakus tuh apa gitu. Disisain tuh bayangkan. Saya seneng lah setan itu jadinya kan. Justru jangan-jangan berkahnya ada di situ tuh. Lain kalau antum kekenyangan kan gitu ya, udah kenyang banget gitu. Ya. Itu lain ceritanya. Tapi antum masih bisa makan. Habiskanlah, bahkan yang kalau penempel di sini kata Rasulullah supaya menjilatnya kan, jangan-jangan di situ pula berkahnya. Nah, jangan ditinggalkan untuk setan, ya. Nabi yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang nomor 26, al-ghadabu illam yakun min ajli intihaki hurumatiddin. Marah, tapi bukan karena membela agama, bukan karena membela Allah, membela Rasul, membela ayat-ayatnya, membela agama. Enggak, marah-marah gitu saja. Nah, itu sangat disukai setan. Sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Kemudian 27. Ya. Ma yaqa'u fil bai' minal ghish wal khida wa aiman khadi'ati wa nahwiha. Kecurangan umumnya dalam jual beli, baik dia dusta, bohongin orang. Ya tadi dibilang asli padahal KW gitu ya. Dibilang kain bagus padahal kain jelek, dibilang salaknya salak pondok rupanya bukan pondok gitu ya, beras tagi rupanya beras basi gitu. Macam-macam lah orang itu kan. Nah, maka yang seperti ini bagian daripada setan, dan itu disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Rasul mengatakan la takunanna in istata'ta awal man yadkhula suq wala akhira man yakhruj minha. Fa innaha ma'rakatus syaitan wa biha yunsabu rayatuh. Jangan sekali-kali kamu orang yang pertama masuk pasar ataupun yang terakhir keluar, kecuali pedagang. Kalau pedagang kan beda, maksudnya pendatang. Kalau pedagang ya memang harus awal-awal, terakhir-terakhir, sore-sore baru datang, siapa yang mau beli? Maksudnya di sini bukan selain para pedagang, kita yang datang ke pasar. Ya, kalau bisa jangan yang pertama atau jangan yang terakhir keluar. Karena disitulah peperangan setan dimulai dan dengannya pula bendera ditancapkan. Makanya kenapa ketika Rasul ditanya seburuk-buruk tempat apa, maka Rasul tidak bisa menjawab sampai Allah memberitahu lewat Jibril dan mengatakan wasyarrul makan aswaquha. Seburuk-buruk tempat adalah pasar, kan itu. Kemudian yang nomor 27, 28, syurbul khamri wa lu'bul maisir wa ibadatul asnam wal istisqa'i bil azlam. Minum khamr, main judi, beribadah kepada berhala, mengadu nasib. Nah, ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, semuanya membuat bangga setan. Yang nomor 29 al-kadzib, berdusta.
Dan itu disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 222, di mana Allah mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, maukah aku kabarkan setan ini kalau turun ke bumi ke siapa? Ya, maka Allah katakan tanazzalu ala kulli affakin athim, maka setan akan turun kepada setiap para pendusta. Ada yang mengatakan pendusta di sini dukun, ya. Ada yang mengatakan ya orang-orang dusta itulah, suka dusta-dusta itu. Athim yang melakukan perbuatan dosa. Dan yang terakhir, ya, di antara sebutkan para ulama adalah at-takalluf fil kalam wa idhar al-fasahati ta'ziman li kalami. Merancang-rancang kata supaya bagus kata-katanya, supaya fasih gitu ya. Tapi dalam rangka i'jab, sombong, ya, dalam rangka seolah-olah dia orator, seolah-olah dia, dan merendahkan orang dengan kata-katanya. Dan ini disebutkan juga di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah, di mana Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas qulu biqaulikum fa innama tashkikul kalami minasyaitan. Wahai manusia, kata Rasul, ucapkanlah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Apa adanya kita ngomong, jangan dirangkai-rangkai yang membebani kalian, karena itu rangkaian bagian daripada setan. Ya, sebenarnya bukan merangkai, ya kita harus merangkai kata tetap. Maksudnya di sini merangkai kata itu dalam rangka i'jab. I'jab itu artinya kesombongan, ketakaburan, besar diri, besar kepala, itu yang nggak boleh. Ya kalau mamanya kita mau pidato ngerancang, ya memang harus dirancang. Kalau nggak rancang kan protokoler, mamanya harus dirancang lah kan itu. Atau moderator ya harus dirancang, ada masalah. Tapi tidak ada niat untuk menyombongkan diri, gitu maksudnya. Ya, tugas moderator gitu saja. Ya, dan banyak lagi, tapi ini 30 perkara secara umum setan senang, dan secara khusus adalah pembahasan di awal ketika suami istri bercerai. Wallahu alam, inilah yang kemudian menjadi pembahasan para ulama, bahwa jangan sampai kemudian dalam hidup kita ini setan sampai kemudian bangga dengan kita, naudzubillah, summa naudzubillah. Akhirnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.